Ya, silakan anak-anak saya duduk kembali. Pelajaran kita pada hari ini adalah bahasa Indonesia. Iya, kalau nggak salah, pada minggu yang lalu kita sedang memulai dengan adanya pelajaran menyangkut masalah pidato. Tetapi kali ini kita akan belajar masalah pidato yang menyangkut masalah struktur. Masih ingatkah anak-anak saya apa yang disebut dengan pidato? Masih. Coba ketua kelasnya mana ketua kelasnya? Ketua kelas. Coba dulu apa yang disebut dengan pidato, Mak? Pidato adalah keterampilan berbicara untuk menyampaikan informasi. Ya, keterampilan berbicara. Ya. Kalau kita namanya berbicara, di dalam bahasa retorikanya disebut dengan face to face communication. Berarti seorang yang akan berbicara tentu harus ada 3 yang tidak dapat terlepas. Yang pertama disebut dengan orator, yaitu penceramah atau pembicara. Yang kedua disebut dengan audiens. Kamu inilah yang disebut dengan audiens. Apa itu audiens? Bagus, pendengar. Yang ketiga disebut dengan message, pesan, message dalam tulisannya. Message dalam bahasa Inggris disebut dengan pesan. Bagus. 3 hal ini tidak dapat dilepaskan. Adanya orator, adanya audiens, pendengar, harus adanya message. Apa itu? Adalah suatu pesan yang akan disampaikan oleh seorang orator kepada para audiensnya. Apakah tujuannya? Dalam bentuk apakah dia di dalam menyampaikan itu? Ada yang berbentuk perintah, ada yang berbentuk ajakan, ada yang berbentuk himbauan. Kalau dia itu nanti berbentuk perintah, contoh di dalam penyampaian intonasinya nanti dilarang. Anak-anak dilarang untuk minum homer, anak-anak dilarang merokok. Itu namanya perintah larangan. Kemudian di dalam teknik, di dalam berpidato itu banyak. Tetapi yang kali ini teknik itu tidak akan kita bahas. Hanya yang akan kita bahas adalah tentang struktur. Apa itu struktur? Ada yang disebut dengan pembukaan, ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan ya, di dalam pembukaan yang terdiri daripada salam pembuka, kemudian sapaan penghormatan, apalagi di selain sapaan penghormatan, ya kita adalah dengan adanya puji syukur. Yang pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan juga ke 8 waktu hingga akhir, baru salawat dan ya itu tergolong kepada pembukaan. Kemudian kita melangkah kepada isi pidato. Isi pidato adalah merupakan uraian yang terdapat, ide atau merupakan gagasan yang timbul dalam diri daripada seorang orator yang akan disampaikannya kepada para audiensnya. Apa itu? Berupa pesan tadi, apakah dia berupa perintah, apakah dia berupa ajakan, ataukah dia itu berupa himbauan. Sebagai dalil Al-Quran dikatakan, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan memberikan pelajaran yang baik. Maka kali ini kita adalah pidato persuasif. Berarti kita adalah mengajak atau menghimbau itu dalam Al-Quran bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan memberikan pelajaran yang baik. Ya, yang ketiga adalah dalam strukturnya adalah penutup. Di dalam penutup pidato ada yang terdiri daripada berupa simpulan singkat. Ada di situ adalah ucapan maaf atas semua perkataan yang kita sampaikan. Apabila ada suatu kesalahan yang kita sampaikan tadi, kita mohon maaf kepada para audiens, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
kemudian adalah salam penutup. Cuma itu mang yang disebut dengan struktur di dalam berpidato. Landasan ayat Al-Quran itu harus kita barengi. Setiap kita itu adalah di dalam berbicara, di dalam menyampaikan sesuatu hal di depan halayak ramai. Apa tujuannya? Tidak lain adalah untuk memperkuat dalil daripada penjelasan kepada anak-anak kami sekalian. Sekarang udah mengerti tadi struktur berapa tadi, Ti? Tidak. Sebagai tugas dibuat Bapak. Kalau kita nanti silakan kerjakan anak-anak saya. Coba dulu kelompok yang di sana buat di dalam salam pembuka, sedangkan yang kelompok ini adalah menyangkut masalah isi, dan ini adalah menyangkut masalah penutup, dan ini adalah merangkum keseluruhan dari pembukaan, isi, dan penutup. Bapak berikan waktu 10 menit. Silakan kerjakan. Ya. Sudah, saya kira waktu 10 menit sudah kita padakan. Maka untuk kali ini Bapak padakan, cukupkan pembelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan di lain kali atau besok kita jumpa untuk melanjutkan daripada teknik-teknik berpidato oleh siswa, baik yaitu nanti secara teknik, secara ekstemporan, atau berpidato dengan adanya persiapan, atau dengan adanya metode naskah, ataupun dengan adanya metode campuran. Itu akan kita lanjutkan pada pembelajaran besok. Saya kira itu saja untuk kali ini. Maka marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, silakan yang nanti PR di rumah kerjakan untuk membuat suatu tugas pidato, yang mana pidato itu yang kita ambil daripada televisi. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa pada pertemuan mendatang. Selamat malam.